788. Yun Che dengan santai memeriksa luka-lukanya sebelum memusatkan pikirannya dan melangkah menuju bunga udumbara Netherworld. Keempat kelopak itu mengeluarkan cahaya ungu yang sangat aneh dan fantastis. Begitu Yun Che berada dalam jarak 150 meter, dia bisa dengan jelas merasakan jiwanya ditarik oleh tangan tak berbentuk. Yun Che berhenti, menghirup udara dalam-dalam sebelum dia berbicara dengan suara tenang, "Jasmine, jangan khawatir. Saya tidak bodoh untuk mati karena saya melebih-lebihkan kekuatan saya sendiri. Selain itu, hidup saya masih terkait dengan Anda. Alasan jiwaku hampir dicuri oleh bunga udumbara Netherworld untuk pertama kalinya adalah karena aku belum mengalami teror yang sebenarnya, jadi aku tidak mempersiapkan diri dengan cukup baik. Namun, saat ini, saya kira-kira tahu metode yang digunakannya untuk mencuri jiwa seseorang. Ini ditambah dengan fakta bahwa ia hanya memiliki 4 kelopak yang tersisa membuat prospek menghadapinya jauh lebih tidak menakutkan daripada sebelumnya. Jika saya mencurahkan semua upaya dan kekuatan saya ke dalam upaya ini, itu tidak dijamin bahwa saya akan gagal. Saya juga membawa mutiara racun langit, jadi selama saya bisa mendekatinya, memanennya tidak akan menjadi masalah sama sekali. Jika hasil akhirnya berakhir dengan kegagalan total dan saya tidak melihat harapan untuk berhasil, maka saya akan menyerah." Huff. Jasmine mendengus marah ketika dia menjawab, "Ngomong-ngomong, aku tidak bisa menghentikanmu, tidak peduli apa yang aku katakan, jadi aku tidak bisa diganggu denganmu lagi. Ketika Anda sedang disiksa ke titik di mana Anda mulai memohon kematian nanti, jangan salahkan saya karena tidak memberi Anda banyak peringatan." "Saya mengerti." Kedua tangan Yun Che perlahan mengepal saat alisnya menyatu erat. Dalam kehidupan ini, dia yakin bahwa dia tidak akan pernah bisa melupakan betapa menakutkannya kemampuan mencuri jiwa dari bunga udumbara Netherworld. Sekarang dia memikirkannya lagi, seluruh jiwanya mulai bergidik tak terkendali saat rasa takut yang kuat lahir di dalam hatinya. Jika benda yang diletakkan di depannya adalah sesuatu yang lain, bahkan jika itu adalah harta karun legendaris, artefak mendalam yang tak tertandingi atau bahkan gunung kristal ilahi, dia akan berbalik tanpa sedikit pun keraguan dan pergi bahkan tanpa melihat lagi. Karena dia pasti tidak rela untuk pernah mengalami rasa sakit jiwanya diambil darinya lagi. Tapi yang ada di depannya adalah bunga udumbara Netherworld, satu-satunya bunga udumbara Netherworld di dunia ini. "Aku pasti akan berhasil." "Hah?" Yun Che bergumam sebelum mengeluarkan teriakan ledakan. Seluruh tubuhnya mulai terbakar dengan api saat dia naik ke udara, bergegas dengan kekuatan penuh menuju bunga udumbara Netherworld. Pertama kali dia mendekati bunga udumbara Netherworld dan terpengaruh oleh kemampuan mencuri jiwanya, semua kekuatan di tubuhnya langsung hilang. Jadi kali ini, dia ingin melihat apakah dia bisa menggunakan kecepatan ekstrim untuk mencapai bunga udumbara Netherworld di sejenak. Ding, cahaya ungu neraka di depannya meluas dan dunia tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Setelah itu, jarum es yang tak terhitung banyaknya dengan gila menembus jiwanya sementara tangan gelap yang tak terhitung jumlahnya muncul dari kedalaman jurang untuk merobek setiap sudut jiwanya. Bang! Yun Che terlempar ke tanah saat ia jatuh dari langit dalam tumpukan. Semua api di tubuhnya telah benar-benar padam. Jiwanya terpelintir dan terkoyak dan rasa sakit yang luar biasa yang menyertainya menyebabkan organ dalam, anggota badan, dan seluruh tubuhnya kejang tak terkendali. Setiap helai rambut dan sel tubuhnya berputar dan menggigil kesakitan. Dia menggertakkan giginya dengan sekuat tenaga, dengan paksa menahan tangisan kesakitannya. Di bawah rasa sakit yang luar biasa itu, penglihatannya menjadi kabur tetapi dia masih bisa melihat cahaya ungu yang sangat indah itu dengan jelas. Jaraknya kira-kira 50 meter darinya. Itu juga cahaya ungu yang memungkinkannya untuk menjaga jiwanya yang hampir retak tetap utuh. Dia memaksa dirinya berdiri dan mencoba terhuyung-huyung menuju cahaya ungu. Tapi tepat setelah dia mengambil satu langkah ke arah itu hanya satu langkah lebih dekat ke bunga, namun dalam sekejap, ribuan jarum yang menusuk jiwanya berubah menjadi 10.000 bilah. Ketika dia telah menghabiskan separuh hidupnya untuk memberikan pukulan mematikan kepada penguasa iblis pembantaian bulan, meninggalkan tubuhnya yang compang-camping, dia bahkan tidak mengeluarkan suara sedikit pun untuk merintih kesakitan. Tapi sekarang, Yun Che mengeluarkan jeritan yang mengental. Hanya mendekat selangkah seperti berjalan melalui neraka dan menemukan neraka lain di dalam neraka itu sendiri. Dia bisa merasakan tubuh dan jiwanya terbelah menjadi potongan-potongan kecil. Rasa sakit ini jauh melebihi rasa sakit yang Yun Che pernah ketahui sebelumnya, bahkan melebihi pemahaman Yun Che tentang rasa sakit itu sendiri. Lebih jauh lagi, rasa sakit yang hebat ini juga melahirkan teror yang mekar dengan panik. Rasa takut dan takut langsung menelan semua keinginan dan keberanian Yun Che yang tersisa. Tubuhnya yang berkerut bereaksi dengan sendirinya saat jatuh ke belakang.
Sensasi jiwanya diiris terpisah dan rasa sakit yang membingungkan secara dramatis berkurang dengan setiap inci dia mundur. Setelah pikirannya jernih, dia secara alami mendapatkan kembali kendali atas kekuatan dan tubuhnya. Yunce terus terhuyung mundur, tersandung di tanah saat dia pergi. Dia akhirnya berhenti ketika dia mencapai jarak di mana dia bisa menahan rasa sakit. Kedua lututnya merosot ke tanah saat dia menggunakan lengannya untuk menopang dirinya sendiri. Dia terengah-engah dan keringat mengalir deras di dahinya. Dalam sekejap mata, tanah di bawah kepalanya benar-benar basah kuyup. Hah. Tubuhnya terus kejang tak terkendali selama lebih dari 10 napas saat ia menghirup banyak udara. Pada titik ini, Yunce merasa seolah-olah dia telah mengalami siksaan paling kejam di seluruh dunia. Tidak. Rasa sakit ini jauh lebih mengerikan daripada siksaan apapun yang bisa dia bayangkan. Dia menoleh, mengangkat wajahnya yang pucat pasi untuk melihat ke arah posisi yang telah dia capai sebelumnya. Tempat itu hanya berjarak sekitar 45 meter dari bunga udumbara Netherworld. Dia bisa merasakan bahwa jarak itu adalah batas dari apa yang bisa dia tahan. Jika dia mencoba untuk bergerak maju, bahkan jika itu adalah satu langkah kecil, dia tidak akan mampu menahan rasa sakit sejak saat itu. Dia juga tidak dapat membayangkan neraka mengerikan macam apa yang menunggunya jika dia terus mengambil langkah maju lagi. Dia juga hampir tidak bisa membayangkan dunia mengerikan macam apa yang menunggunya ketika dia berada dalam satu langkah dari bunga udumbara Netherworld. 45 meter, baginya, itu biasanya jarak yang sangat pendek. Tetapi di tempat ini, tampaknya lebih jauh dan lebih menimbulkan keputusasaan daripada celah yang membentang jutaan kilometer. Satu langkah adalah langkah ke jurang. Satu langkah adalah membersihkan jurang alam. Apa kamu baik-baik saja? Jasmine bertanya dengan suara yang dipenuhi kekhawatiran. Tetapi saat dia menyadari kekhawatiran dalam suaranya, dia segera menjadi sangat dingin. Ini adalah hasil dari Anda melebih-lebihkan kekuatan Anda sendiri. Saya akan mengatakan ini sekali lagi. Bunga udumbara Netherworld bukanlah sesuatu yang bisa didekati oleh seseorang dari pesawat Anda. Adapun rasa sakit yang mencuri jiwa itu, Anda sekarang telah mengalaminya untuk kedua kalinya. Sejujurnya, fakta bahwa kamu tidak pingsan adalah hal yang patut dipuji. Karena rasa sakit seperti ini, bahkan jika itu adalah dewa dari legenda, itu masih akan sangat sulit untuk ditanggung. Apalagi orang sepertimu. Pada saat Jasmine selesai berbicara, Yunce bangkit sekali lagi. Setelah itu dia berbalik dan menghadapi bunga udumbara Netherworld lagi. Tapi kali ini, tekad yang tak tergoyahkan di matanya sudah lama menghilang dan rasa takut yang tebal menggantikannya. Dalam beberapa tahun terakhir, Yunce tidak takut pada apapun, apakah itu kekuatan yang tak tertahankan, pendekatan kematian, atau kekuatan alam yang tidak bisa dia tolak. Ini adalah pertama kalinya dia mengalami ketakutan karena rasa sakit. Retakan. Dia meremas tangan kirinya begitu keras hingga tulang di kedua jarinya retak, tapi wajahnya yang pucat bahkan tidak bergeming. Karena itu bahkan bukan gigitan semut jika dibandingkan dengan rasa sakit yang dia alami ketika jiwanya dicuri. Kakinya mulai bergerak saat dia mulai berjalan menuju bunga udumbara Netherworld lagi. Apa yang kamu lakukan? Tindakannya mengejutkan Jasmine. Dia tahu dengan sangat jelas rasa sakit seperti apa yang baru saja dialami Yunce dan dia juga merasakan ketakutan yang ditimbulkannya padanya. Jadi dia mengira Yunce tidak akan pernah mencoba mendekati bunga udumbara Netherworld lagi, dan mungkin, dia bahkan tidak berani meliriknya lagi tapi dia sebenarnya, mencoba mendekatinya lagi. Aku masih, belum, gagal. Tanda seru petik 2, kata Yunce dengan serak. Tetapi kata-kata yang telah dia ludahkan masih bergetar karena ketakutannya yang tersisa. Apakah kamu benar-benar tidak menyerah? Akankah kamu benar-benar hanya menangis setelah kamu melihat kuburanmu sendiri? Tanda tanya petik 2. Jasmine berteriak marah. Bunga udumbara Netherworld ini, ada di depanku. Jaraknya hanya 60 meter sekarang. Jika aku kehilangan semangat untuk melanjutkan karena rintangan kecil ini, lalu di mana, aku akan menemukan wajah untuk bertemu denganmu lain kali. Tanda tanya petik 2. Saya. Jasmine berteriak kaget. Halangan kecil apa? Bagaimana di dunia ini halangan kecil itu bagimu? Rasa sakit yang dirasakan tubuhmu akan meresap ke dalam jiwamu dan rasa sakit jiwa bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan rasa sakit fisik belaka. Jasmine pernah merasakan sakit yang membakar jiwa sekali dalam hidupnya sebelumnya. Saat itulah dia mewarisi warisan kekuatan mendalam dari Dewa Bintang Pembantai Surgawi. Jadi dia memiliki pemahaman yang sangat jelas tentang rasa sakit seperti ini. Bahkan seseorang yang sekuat dia akan gemetar ketakutan setiap kali dia mengingat pengalaman itu. Dan sampai hari ini,
dia masih tidak memiliki keberanian untuk mengalami pengalaman itu untuk kedua kalinya. Tapi demi bunga udumbara Netherworld yang tidak lengkap, Yunche rela menghadapi rasa sakit itu untuk ketiga kalinya. Yunche tidak menunggu jawaban Jasmine. Dengan raungan keras, dia bergegas menuju bunga udumbara Netherworld lagi sementara Jasmine masih terpana. 45 meter, jarak ini terbukti menjadi hambatan lagi. Sekali lagi, Yunche merasakan semua kekuatan di tubuhnya menghilang saat dia jatuh ke tanah kesakitan. Dia dengan paksa membuka matanya begitu lebar sehingga tampak seperti akan meledak dan dia menggigit begitu keras hingga giginya hampir patah saat dia melangkah maju dengan langkah besar. Ceritan rasa sakit yang mengoyak jiwa bergema di setiap sudut sarang iblis pembantaian bulan. Itu sangat melengking dan tajam sehingga bahkan kerikil di tanah mulai bergetar. Rasa sakit yang membakar jiwa secara instan ini adalah sesuatu yang Yunche bahkan tidak bisa gambarkan dengan kata-kata dan gagasan menakutkan untuk bunuh diri untuk menghindari rasa sakit ini muncul di kepalanya. Satu-satunya hal yang memenuhi tubuhnya dan keinginan yang tersisa adalah naluri untuk melarikan diri dengan cara apapun. Saat tangisannya yang nyaring terus mengoyak udara, tubuh Yunche berguling dan jatuh ke belakang. Pada saat dia menemukan beberapa kemiripan kejelasan, dia sudah jatuh 60 meter jauhnya. Wajah Yunche menjadi lebih pucat dari sebelumnya dan seluruh tubuhnya berkedut dan gemetar seperti serangga yang sedang mengalami kejang kematian. Aliran keringat dingin mengalir di tubuhnya. Dia dengan erat mengertakkan giginya. Kali ini, butuh 30 napas sebelum tubuhnya akhirnya berhenti gemetar. Sudah cukup, jangan coba-coba lagi. Berapa kali saya harus memberitahu Anda, tidak mungkin bagi Anda untuk berhasil. Kamu hanya menderita sia-sia. Kali ini, Jasmine tidak memarahinya dan orang bisa mendengar sedikit gemetar dalam suaranya. Pada awalnya, dia benar-benar yakin bahwa tidak peduli seberapa kuat keinginan seseorang, saat orang itu mengalami rasa sakit karena jiwanya dicuri, itu akan meninggalkan kenangan kelam yang abadi dan orang itu bahkan tidak akan memiliki keberanian untuk memikirkannya. Pengalaman. Tapi Yunche telah melemparkan dirinya ke dalam keributan berkali-kali. Tindakan putus asanya sangat ekstrim sehingga mirip dengan melompat paksa ke jurang yang dalam, yang bahkan ditakuti oleh para dewa, berulang kali. Itu bahkan bukan untuk memenuhi keinginan egoisnya sendiri, itu semua untuknya. Ketika Yunche telah mengalami badai spasial di dalam Primordial Profound Arc, apa yang dia alami adalah rasa sakit fisik yang paling ekstrim. Jasmine mengagumi kemampuannya untuk menanggung semua itu, tetapi dia tidak terlalu terkejut dengan hasil akhirnya. Tapi membandingkan rasa sakit fisik dengan rasa sakit jiwa, itu pada tingkat yang sama sekali berbeda. Memaksa melepaskan jiwa dari tubuh, itu adalah proses yang jutaan kali lebih menyakitkan daripada mengeluarkan setiap tulang dan pembuluh darah dari tubuh seseorang. Bab 789. Tangan Yunche mendorong dirinya dari tanah saat dia mulai perlahan berdiri. Pupil matanya mengerut tetapi ketika dia berdiri, dia masih melihat keempat kelopak bunga udumbara Netherworld yang berdenyut dengan cahaya ungu neraka. Aku ingin lebih dekat dengannya. Dia bergumam pelan, suaranya serak karena berteriak, tapi mengapa aku selalu tanpa sadar, menggunakan sisa kekuatanku untuk melarikan diri. Apalagi, aku sebenarnya takut sekarang. Mungkinkah, yang disebut tekadku adalah lemah. Suara Yunche terdengar kabur dan tidak jelas. Seolah-olah kemampuan mencuri jiwa bunga udumbara Netherworld membuatnya mengigau. Jasmine segera menjawab, ini tidak ada hubungannya dengan kekuatan keinginanmu. Di dunia ini, tidak ada orang yang bisa menahan rasa sakit jiwa mereka yang terlepas dari tubuh mereka. Juga tidak ada orang yang tidak takut dengan rasa sakit ini. Tidak, itu ada hubungannya dengan itu. Yunche akhirnya berhasil berdiri sepenuhnya. Dia melihat bunga udumbara Netherworld, tangannya gemetar. Tidak hanya matanya mengandung ketakutan yang tidak bisa dihilangkan, ada juga kekerasan yang tumbuh di sana. Setelah itu dia mulai bergerak sekali lagi dan berjalan menuju bunga udumbara Netherworld, demi membentuk kembali tubuhmu, itulah permintaan yang kamu buat dariku pada hari pertama kita bertemu. Sampai sekarang, itu juga satu-satunya permintaan yang pernah kamu buat. Jasmine, bertemu denganmu membuat orang lumpuh sepertiku mendapatkan kehidupan baru dan aku juga bisa mendapatkan kembali martabatku juga, karenamu, aku bisa melindungi kakek dan bibi kecilku dari semua bahaya dan perlakuan buruk, karenamu, saya mengetahui tentang masa lalu saya dan saya dapat menemukan orang tua saya yang sebenarnya. Semua kekuatan, status, martabat dan ketenaran yang saya miliki hari ini adalah karena Anda. Jika bukan karena kesempatan bertemu denganmu, aku mungkin sudah mati seperti anjing sekarang. Bahkan jika aku masih hidup,
Aku mungkin hanya akan menjadi hantu pengembara yang melayang di tepi keputusasaan, tapi pada akhirnya, aku bahkan tidak bisa membantumu menyadari satu-satunya keinginanmu ini. Jasmine, kamu. Sekarang, di depan mataku, aku melihat apa yang mungkin menjadi harapan terakhirmu. Jadi, tidak peduli apa, kamu harus berhenti mencoba, bahkan jika itu kamu. Wow! Kata-kata Jasmine baru saja keluar dari mulutnya ketika mereka benar-benar ditelan oleh raungan Yunche. Dia bergegas menuju bunga udumbara Netherworld untuk keempat kalinya saat api dan niat membunuh menutupi tubuhnya. Aura terkuatnya adalah aura membunuhnya. Jadi dia menggunakan aura pembunuhannya yang paling ekstrim untuk menekan rasa takut yang dia rasakan terhadap rasa sakit yang disebabkan oleh jiwanya yang terkoyak. Dalam sekejap mata, Yunche sekali lagi memasuki radius 45 meter itu. Tempat ini sepertinya adalah perbatasan dari zona terlarang iblis, tidak ada yang diizinkan untuk mengambil satu langkah pun ke dalam. Yunche sekali lagi diserang oleh rasa sakit yang tak terlukiskan dari jiwanya yang terkoyak. Seluruh tubuhnya berkerut dan kejang, tapi kali ini, dia memaksa dirinya untuk tetap tegak. Dia menggertakkan giginya erat-erat saat dia mengambil langkah pertamanya ke zona terlarang iblis. "Oh!" Teriakan Yunche dipenuhi dengan rasa sakit dan tekad. Dia dengan keras menjaga jiwa dan keinginannya saat dia terus maju, 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Gedebuk. Dengan semacam keajaiban, dia terus menyerang ke depan sambil meraung marah dan meratap kesakitan. Pada akhirnya, dia telah menempuh jarak 3 meter penuh dan sekarang dia berada dalam jarak 42 meter dari bunga udumbara Netherworld. Dia akhirnya berlutut dengan berat dan wajahnya dipelintir dengan rasa sakit yang luar biasa sehingga semua wajahnya mengerut. 10 jarinya dengan keras mencakar tanah saat mereka melengkung dan berkerut menjadi bentuk yang menyerupai cakar binatang yang layu. Rasa sakit dan teror memenuhi jiwanya saat dia mulai mengharapkan kematian daripada bertahan hidup. Keinginan yang sangat besar untuk melarikan diri, dengan segala cara, menelan sisa keinginannya. Tubuhnya mulai tersentak saat dia mati-matian merangkak dan berguling menjauh dari sumber rasa sakit. Rasa sakitnya mulai berkurang saat jiwanya yang tercabik-cabik akhirnya menjadi tenang. Kejernihan mental Yunche kembali padanya saat dia berbaring di tanah dan melihat ke arah bunga udumbara Netherworld. Cahaya ungu itu sekali lagi berjarak lebih dari 60 meter. Dia, hahaha, tinju Yunche menghantam tanah dengan keras saat dia mulai tertawa dengan suara yang penuh dengan rasa sakit dan putus asa. Tidak kusangka aku benar-benar melarikan diri sekali lagi, memikirkan bahwa aku sebenarnya, ini tidak berguna, Yunche. Berapa lama lagi kamu ingin kebodohan ini berlanjut? Jasmine berteriak padanya dengan suara marah. Jika kamu berpikir bahwa alasan yang kamu sebutkan tadi adalah alasan yang bagus untuk tindakan putus asamu, maka kamu bisa berhenti dengan gembira. Saya tidak membutuhkan Anda untuk membalas tindakan saya. Segala sesuatu yang telah saya lakukan sepenuhnya untuk kepentingan saya sendiri. Saya tidak membutuhkan Anda untuk mempertaruhkan hidup Anda hanya untuk mendapatkan bunga udumbara Netherworld belaka. Mari kita bahkan tidak berbicara tentang fakta bahwa tidak mungkin bagi Anda untuk berhasil. Bahkan jika Anda berhasil mendapatkannya, saya tidak akan merasa sedikit pun bersyukur. Sebaliknya, aku hanya merasa bahwa kebodohanmu tidak mengenal batas. Balas kebaikanmu. Yunche menggunakan kedua tangannya untuk mengangkat dirinya dari tanah. Tubuhnya bergetar dan suaranya lemah dan kekurangan energi. Bagaimana mungkin, untuk membalas kebaikanmu, Jasmine, kepadaku, bagaimana kau bisa menjadi dermawan bagiku? Yasmin, dia berbalik ke arah bunga udumbara Netherworld dan berbicara dengan suara rendah. Dalam hidupku, aku, Yunche, telah menerjang banyak badai dan lautan. Saya telah mengalami perjuangan hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya dan bencana yang tak terhitung banyaknya. Bahkan iblis kuno yang berasal dari era kuno 1 juta tahun yang lalu mati di bawah pedangku. Jadi bagaimana aku bisa dikalahkan secara menyedihkan hanya oleh bunga udumbara Netherworld? Jasmine berteriak kaget, apakah kamu memberitahuku bahwa kamu akan mencoba lagi? Tanda tanya, apakah Anda mengalami begitu banyak rasa sakit sehingga Anda kehilangan semua cengkeraman Anda pada kenyataan? Tidak, sebaliknya, saya merasa lebih jernih dari sebelumnya sekarang. Yunche berkata dengan teriakan rendah, aku bahkan tidak takut pada iblis. Aku bahkan tidak takut mati. Jadi bagaimana bisa sekuntum bunga membuatku begitu takut sampai-sampai aku berlari dengan ekor di antara kakiku berkali-kali, ruar. Raungan naga yang agung mengguncang seluruh tempat saat sepasang mata biru tiba-tiba berkedip terbuka di dunia yang gelap gulita ini. Kekuatan tak terbatas menelan ruang kecil ini karena membebani segalanya. Domain jiwa naga, Jasmine. Saat dia melepaskan domain jiwa naga,
semua ketakutan yang tersisa di hati dan mata Yunce benar-benar lenyap. Dia memandang bunga udumbara Netherworld, senyum tenang dan tegas bermain di wajahnya. Kali ini, saya tidak akan lagi membiarkan diri saya takut atau melarikan diri. Karena saya tidak lagi punya jalan keluar. Titik. Setelah dia melepaskan domain jiwa naga, semua energi jiwanya akan habis dalam waktu yang sangat singkat. Jadi jika dia mundur lagi, itu akan memakan waktu yang sangat lama sebelum dia bisa memulihkan semua energi jiwanya. Pada saat itu, bunga udumbara Netherworld pasti sudah layu. Jadi dia benar-benar tidak punya jalan keluar lagi setelah ini. Kamu tidak bisa. Jasmine berteriak dengan suaranya yang paling keras, bahkan jika kamu menggunakan jiwa naga, kamu masih tidak akan bisa mendekati bunga udumbara Netherworld. Selain itu, domain jiwa naga akan dengan cepat menghabiskan energi roh Anda. Setelah itu, energi jiwa Anda akan sangat lemah dan itu akan mengakibatkan jiwa Anda dengan cepat dilahap oleh bunga udumbara Netherworld. Anda bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melawan atau mundur. Aku bisa melakukannya. Yunce terkesiap dengan gigi terkatup, karena ini untukmu, itu sebabnya aku pasti akan berhasil. Titik. Hati Jasmine sangat hancur oleh beberapa benda asing, ruar. Saat teriakan naga bergema di udara, Yunce mengumpulkan semua energi yang dalam di tubuhnya saat dia bergegas menuju bunga udumbara Netherworld lagi, tapi ini akan menjadi upaya terakhirnya. Karena dia tidak akan lagi memiliki kesempatan untuk mencoba lagi. Kekuatan jiwa Yunce tumbuh secara eksplosif di bawah pengaruh domain jiwa naga. Saat dia mendekat, bunga udumbara Netherworld mulai bergoyang lebih cepat dan ratapan mengerikan yang dikeluarkannya mulai terdengar agak tidak normal. Yunce melahap jarak saat dia dengan keras menekan ke arah tanda 45 meter. Seluruh tubuhnya menegang tetapi kekuatan penghancur jiwa yang menyerangnya dengan santai disingkirkan oleh kekuatan jiwa Dewa Naga. Rasa sakit dan kehilangan tekadnya bahkan tidak sebanyak sebelumnya. Kekuatan dan keinginannya masih dengan cepat terkikis oleh kekuatan mencuri jiwa bunga udumbara Netherworld. Yunce mulai melambat saat langkahnya menjadi goyah tetapi dia menggertakkan giginya dengan keras saat dia dengan putus asa melonjak ke depan. Sementara domain jiwa naga menekan kekuatan gelap dan neraka itu, dia berhasil masuk ke dalam jarak 30 meter dari bunga. Yunce tiba-tiba diserang oleh rasa sakit yang jauh melampaui ambang batas yang bisa dia tanggung. Itu begitu kuat sehingga setiap rambut di tubuhnya bergetar dan lututnya menyentuh tanah dengan keras dengan bunyi gedebuk. Namun, matanya masih mempertahankan kejelasan yang mengejutkan dan mengerikan. Untuk dapat mempertahankan beberapa kemiripan kejelasan dalam situasi semacam ini hanya bisa digambarkan sebagai mengerikan. Bahkan jika jiwaku benar-benar terkoyak, aku tidak akan mundur lagi, bahkan tidak setengah langkah. Wah, lengannya yang gemetar dan tak berdaya bergoyang saat dia mulai merangkak menuju cahaya ungu neraka itu. Rasa sakit jiwanya yang terkoyak menyebabkan dia mulai merasa seolah-olah lengan dan bahkan seluruh tubuhnya tidak ada. Hanya dengan memeras bagian terakhir dari tekad dan tekadnya, dia mampu mendorong tubuhnya ke depan. Saat dia maju, perasaan menakutkan dari jiwanya yang terkoyak dan terkelupas dari tubuhnya terus meningkat. Tapi dia pasti tidak bisa mundur. Di dalam Sky Poison Pearl, Honger tertidur lelap. Pertarungan ganas dengan Moonslaughter Devil Sovereign tampaknya telah membuatnya kelelahan. Jadi selama 2 hari terakhir ketika Yunce pulih dari luka-lukanya, dia tertidur lelap. Jasmine berdiri di samping tempat tidur Honger, ekspresi tercengang menyebar di wajahnya saat dia menyaksikan perjuangan putus asa Yunce dengan takjub. Dia perlahan-lahan merangkak di dalam cahaya ungu neraka itu dan dia telah beringsut dari tanda 30 meter ke tanda 27 meter. Rasa sakit yang luar biasa menyebabkan wajahnya memelintir dan melengkung sedemikian rupa sehingga menyerupai roh jahat. Selanjutnya, ilusi Dewa Naga di belakang punggungnya perlahan tapi pasti memudar juga. Tiba-tiba, ilusi Dewa Naga melintas dan kemudian mulai memudar dengan kecepatan yang mengejutkan. Sepertinya itu akan runtuh kapan saja. Alis halus Jasmine melonjak saat dia berteriak tanpa sadar, Yunce, jangan melanjutkan lagi, cepat dan kembali. Domain jiwa naga Anda hampir mencapai batasnya, Anda masih bisa melarikan diri sebelum benar-benar hilang. Jika tidak, disinilah Anda akan menemui ajal Anda. Yunce tidak menjawab dan dia tidak mundur. Lengannya gemetar saat dia mencakar ke depan, meninggalkan sidik jari berdarah di belakangnya. Dia telah menggertakkan giginya begitu keras sehingga darah mengalir dari gusinya dan mengalir dari sudut mulutnya. Tapi dia hampir tidak menyadari semua ini saat dia perlahan-lahan merangkak melalui api penyucian yang orang normal tidak akan pernah bisa bayangkan. Dia beringsut maju sedikit demi sedikit, merangkak lebih dalam ke neraka. Yunce, dengarkan. Tubuh roh Jasmine juga bergetar, dan dia gemetar hampir sama hebatnya dengan Yunce.
jika aku tidak bisa mendapatkan tubuh baru, maka aku hanya bisa hidup dengan terus melekat pada garis hidupmu. Jika Anda hidup, saya hidup. Jika kamu mati, aku mati. Sekarang aku telah lolos dari cengkeraman racun iblis itu, jadi aku bisa menggunakan kekuatanku tanpa ragu-ragu. Selama saya tidak mati, saya harus memastikan bahwa Anda terus hidup juga. Mengingat kekuatanku, bahkan jika semua orang di benua langit yang mendalam berkumpul bersama, mereka tetap tidak akan bisa membunuhmu. Anda juga dapat mengandalkan kekuatan saya untuk melakukan apapun yang tidak dapat Anda lakukan. Titik. Jika aku tidak pernah bisa menyusun kembali tubuhku, maka aku tidak punya pilihan selain mengandalkanmu untuk terus ada. Tidak ada pilihan selain terus melindungimu selamanya. Tapi jika aku mendapatkan tubuh baru, maka kamu akan membuang jimat pelindung yang sangat kuat. Benar, begitu aku mendapatkan tubuh baru, aku pasti akan segera membunuhmu. Karena kamu tidak hanya tahu terlalu banyak tentang rahasiaku dan kamu juga tipe orang yang paling aku benci. Kamu benar-benar membayar harga yang sangat mahal untuk melakukan hal paling bodoh di dunia ini. Masih ada waktu bagimu untuk berhenti dan berubah pikiran, segera pergi dari sini. Jasmine berteriak dengan suaranya yang paling keras, mengepalkan tangan mungilnya begitu keras hingga persendian jari-jarinya sudah lama memutih. Tepuk, tangan Yun Che meraih batu hitam yang sedikit menonjol dari tanah saat dia menarik dirinya ke depan 1 inci. Mulutnya gemetar saat dia berbicara dengan suara serak dan lemah, kamu tidak akan. Bab 790. Gambar Dewa Naga telah menjadi sangat redup dan sepertinya akan menghilang kapan saja. Pada saat ini, pupil Yun Che bersinar dengan cahaya api saat teriakan Phoenix terdengar di ruangan dan gambar Phoenix bersatu di belakang punggungnya. Setelah melepaskan jiwa naga, dia melepaskan jiwa Phoenix tanpa menahan apapun. Jiwa naga yang lemah dan jiwa Phoenix yang baru saja dinyalakan, menggabungkan kekuatan untuk sedikit melemahkan kekuatan mencuri jiwa dari bunga Udumbara Netherworld. Yun Che memberikan raungan rendah saat dia bergegas ke depan. Selama ledakan kecepatan itu, dia menempuh jarak 3 meter lagi. Sekarang dia hanya berjarak 21 meter dari bunga Udumbara Netherworld. Apa, bukti apa yang kamu miliki bahwa aku tidak akan bisa? Suara tegang Jasmine menunjukkan bahwa dia kehilangan kendali atas emosinya. Dia menarik napas dalam-dalam saat dia memaksa dirinya untuk tetap tenang dan tenang. Oke, baiklah, mungkinkah kamu hanya akan puas setelah kamu menyeretku ke kubur bersamamu setelah kamu disiksa sampai mati oleh rasa sakit karena jiwamu dicuri? Tanda tanya. Jika Anda tidak bergegas dan kembali ke tempat yang aman, Anda akan menghukum saya juga. Saya mengalami bertahun-tahun racun iblis itu dan tidak mudah bagi saya untuk sampai ke titik ini. Jadi jika kebodohanmu hari ini berakhir dengan kematianku, aku tidak akan pernah memaafkanmu, bahkan di kehidupan kita selanjutnya. Titik. Sementara api menyala, teriakan jiwa Phoenix mulai semakin lemah. Yun Che sekarang hanya berjarak 18 meter dari bunga Udumbara Netherworld. Bahkan Jasmine tidak dapat percaya bahwa Yun Che dapat menahan kemampuan mencuri jiwa yang mengerikan ini dan rasa sakit karena jiwanya terkoyak dan sedekat ini dengan bunga Udumbara Netherworld. Tangisan kesakitannya yang menyedihkan telah menjadi begitu serak sehingga mereka bahkan hampir tidak terdengar seperti manusia lagi. Tindakannya sangat lemah sehingga dia menyerupai orang tua yang berada di ambang kematian. Tapi lengan dan tubuhnya terus perlahan merangkak maju inci demi inci. Jika Moonslaughter Devil Sovereign masih hidup, bahkan mungkin dia tidak akan bisa mempercayai adegan yang dia saksikan. Jasmine, gumam Yun Che dengan suara yang sangat pelan bahkan dia tidak bisa mendengar dirinya sendiri dengan jelas. Percayalah, aku pasti bisa, berhasil, kamu bahkan, lebih muda dariku, namun dari usia yang begitu muda, kau hanya bisa, mengandalkan satu orang, untuk hidup, aku tahu betapa, menyakitkan, dan menyedihkan, kehidupan seperti itu, meskipun kau, angkuh, keras kepala, pemarah, dan kau suka memarahiku, kau tidak pernah mengizinkan, aku mengasihanimu, tapi, aku tahu, kau menginginkan kebebasan, lebih dari apapun, jika kita melewatkan kesempatan ini, entahlah, berapa tahun lagi kita harus, saya, pasti, tidak, akan. Oh. Namun teriakan resonansi lain menembus udara, gambar roh ilahi ketiga muncul di belakang Yun Che. Jiwa gagak emas juga dinyalakan oleh Yun Che, dia melepaskan semua energi jiwanya tanpa syarat apapun. Ledakan energi jiwa ini memungkinkan Yun Che yang sekarang berpikiran jernih untuk melangkah maju lagi. Pada saat dia jatuh ke tanah lagi, dia hanya berjarak 15 meter dari bunga Udumbara Netherworld. Tapi 15 meter pendek ini adalah jurang terluas dan paling menakutkan di seluruh benua langit yang mendalam. Pada titik ini, siapapun yang secara pribadi tidak mengalami hal yang sama tidak akan pernah bisa membayangkan apa yang sedang dialami Yun Che saat ini. Jiwa Dewa Naga,
jiwa Phoenix, jiwa gagak emas. Ketiga gambar roh ilahi itu memancarkan cahaya. Hanya saja, gambar Phoenix dan Dewa Naga telah menjadi sangat tipis dan samar, tetapi Yunce masih dengan putus asa berpegang pada utas terakhir energi jiwa. Jika dia tidak memiliki perlindungan dari tiga jiwa roh ilahi agung ini, jiwanya akan lama hancur menjadi fragmen yang tak terhitung jumlahnya. 15 meter jauhnya. Ini adalah jarak yang hampir tidak bisa dipercayai Jasmine. Tapi dia tahu betapa sia-sianya mencoba menyeberangi 15 meter terakhir ini. Bahkan jika Yunce berada di puncaknya, dia tidak akan bisa melewati bentangan terakhir ini. Selain itu, kekuatan jiwa roh ilahi yang dia andalkan telah menjadi sangat lemah. Tapi Yunce masih menggunakan lengannya untuk menarik seluruh tubuhnya saat dia merangkak menuju bunga Udumbara Netherworld dengan kecepatan siput. Jasmine mengamati Yunce dengan cermat tetapi dia tidak dapat mengetahui kekuatan macam apa yang digunakan Yunce saat ini untuk terus menyeret dirinya ke depan. Hanya apa yang akan membuatmu menyerah? Suara Jasmine bergetar sangat keras sehingga hampir tidak bisa dikenali. Dia memalingkan wajahnya dan menutup matanya, mengingat sifatnya, dia tidak lagi berani melihat penampilan Yunce saat ini. Untuk yang terakhir, aku akan mengatakan ini untuk terakhir kalinya. Segera pergi dari sini. Ini adalah perintah. Aku adalah tuanmu, dan kamu tahu betul bahwa seseorang harus selalu mematuhi tuannya. Apakah Anda memberitahu saya bahwa Anda bahkan akan memberontak terhadap perintah tuanmu? Tanda tanya. Lengan Yunce kejang tapi tubuhnya bergerak maju lagi. Seluruh tubuhnya menggeliat dan menyentak, seolah-olah dia adalah serangga sekarat yang menggeliat. Di belakangnya, gambar Dewa Naga dan Phoenix telah benar-benar menghilang dan hanya cahaya lemah dari gambar gagak emas yang masih berkedip. Perintah seorang master tidak bisa dilanggar, mata Yunce tetap terbuka saat mulutnya yang berlumuran darah membisikkan kata itu, tapi di hatiku, kau bukan hanya, tuanku, kamu juga, Jasmine-ku. Titik. Tubuh Jasmine bergetar, hatinya benar-benar kacau, seolah-olah ada sesuatu yang meledak di lubuk jiwanya yang paling dalam. Wow, gambar Golden Crow juga benar-benar menghilang. Saat ketiga gambar roh ilahi benar-benar menghilang, tubuh Yunce tiba-tiba menyala oleh api dan di bawah cahaya api, orang juga bisa melihat cahaya merah tua, 3 tetes darah asal Phoenix dan 9 tetes darah asal gagak emas dinyalakan olehnya dalam sekejap. Ini adalah kedua kalinya dia menyalakan darah Divine Origin-nya sejak duel yang dia lakukan dengan Xia Qingyue bertahun-tahun yang lalu. Perbedaannya adalah dia telah mengeluarkan darah asal dari tubuhnya untuk menyalakannya pertama kali, tapi kali ini, dia menyalakannya saat darah asal masih ada di tubuhnya. Pada saat yang sama, dia juga dengan tegas membuka gerbang keempat dewa jahat yang menyebabkan dia kehilangan separuh hidupnya dalam 2 napas waktu yang singkat itu. Gemuruh, surga. Seperti serangga di ambang kematian, Yunce dengan ganas bergegas maju saat api membakar di sekelilingnya. Dalam sekejap, dia menutupi hampir 15 meter tanah. Dengan sisa kekuatannya, dia samar-samar memastikan arah di mana cahaya ungu itu berada. Dia dengan putus asa mengulurkan tangan kirinya, yang menyala dengan lampu hijau saat dia bersentuhan dengan cahaya ungu, yang menyerupai mata iblis. Bang! Yunce terjatuh keras ke tanah dan berhenti bergerak sepenuhnya. Semua luka yang baru saja pulih dari tubuhnya semuanya pecah terbuka, apakah itu luka dalam atau luar. Lebih jauh lagi, luka-luka itu bahkan lebih buruk dari sebelumnya. Mereka begitu serius sehingga Yunce langsung kehilangan kesadaran saat dia berbaring di sana tanpa bergerak. Dunia di dalam sarang iblis pembantaian bulan akhirnya turun ke dalam kesunyian yang sunyi dan gelap sekali lagi. Selain itu adalah kegelapan mutlak, tidak ada seutas cahaya pun yang terus bersinar di tempat ini. Jasmine dengan bodohnya berdiri di tempat. Dia tidak bergerak atau berbicara untuk waktu yang sangat lama. Satu-satunya hal yang bisa dilihat adalah 2 aliran basah yang mengalir di wajahnya yang seputih salju. Mereka tidak berhenti, air mata hanya mengalir lebih cepat dan lebih cepat dalam keheningan. Ini tidak nyata, kakak, aku tidak ingin kau mati. Aku tidak menginginkan ini, tidak menginginkan ini. Jasmine, jangan menangis, bahkan jika kakak tidak ada, kamu harus tetap, terus kuat, kamu masih perlu, untuk melindungi Chaizi. Lagi pula, dia, batuk-batuk. Jasmine menjawab sambil menangis, aku mengerti. Saya akan melindungi Chaizi. Saya akan melindunginya dengan cara yang sama seperti kakak melindungi saya. Aku harus kuat, aku juga harus membunuh orang itu, membunuh semua orang di alam bintang itu untuk membalas dendam saudaraku. Tidak, tolong jangan balas dendammu padanya. Kenapa? Sudah jelas kalau dia yang menyakiti kakak, kenapa kakak masih berusaha melindunginya? Jasmine, kau masih muda. Setelah Anda dewasa, Anda akan belajar untuk benar-benar mencintai seseorang.
Saat itulah Anda akan mengerti. Kakak mungkin telah mati karena dia, tapi saya tidak menyesal. Saya hanya memiliki terlalu banyak kekhawatiran yang saya tinggalkan. Jasmine, janjikan satu hal terakhir ini pada kakak, di masa depan, setelah kamu dewasa, jika ada hari di mana kamu bertemu dengan seorang pria yang kuat, memperlakukanmu sebaik perlakuan kakak kepadamu dan bersedia untuk menyerahkan apapun untukmu, bahkan nyawanya. Lalu suruh dia, membawamu, jauh dari tempat ini, selamanya, semakin jauh semakin baik, jadi tidak akan ada yang bisa menemukanmu. Jasmine menyela, tidak, aku tidak mau, di dunia ini, tidak akan pernah ada seseorang yang akan memperlakukanku sebaik kakak, aku hanya menginginkan kakak, wah. Jasmine, kau pasti bisa bertemu dengan orang itu, karena kakakku adalah gadis yang paling baik dan tercantik di dunia. Jasmine mengulurkan tangan kecilnya dan menyentuh dua aliran air mata hangat yang mengalir di wajahnya yang bersalju. Mungkin karena dia tidak menangis sejak kematian kakaknya dan sudah terlalu lama sejak itu. Akibatnya, terlalu banyak air mata yang terkumpul, dan tidak peduli bagaimana dia mencoba mengendalikannya, air mata yang mengalir itu menolak untuk berhenti. Kakak, tahukah kamu, saya benar-benar bertemu seseorang yang cocok dengan deskripsi itu. Tapi, bagaimana saya bisa, Kakak Jasmine, kamu menangis. Sementara Jasmine dalam keadaan linglung, dia tidak menyadari bahwa Honger telah bangun. Dia berdiri di samping Jasmine, menatap penasaran ke wajah Jasmine yang berlinang air mata sambil memeras otaknya. Setelah dia memastikan apa yang dia pikirkan beberapa kali, dia tiba-tiba mulai melompat kegirangan saat dia berteriak, Hoa. Saya selalu berpikir bahwa hanya saya yang tahu cara menangis, tetapi sepertinya kakak Jasmine juga tahu cara menangis, ini hebat. Honger selalu bersemangat untuk hal-hal yang paling aneh. Kali ini, Jasmine tidak mendorongnya seperti biasanya untuk membuatnya bahagia. Sebagai gantinya, dia mengulurkan tangan dan dengan ringan menggenggam tangan putih dan halus Honger. Honger, jika ada hari di mana aku tidak akan berada di sini lagi dan aku tidak akan kembali untuk waktu yang sangat lama, kamu harus dengan patuh mendengarkan kata-kata tuanmu, oke? Tentu saja tidak apa-apa, Honger berkata sambil menganggukkan kepalanya tanpa ragu-ragu. Dia tersenyum riang ketika dia menjawab, saya selalu sangat patuh kepada guru, Honger akhirnya memperhatikan poin utamanya dan dia bertanya kepada Jasmine dengan rasa ingin tahu, kakak Jasmine, kamu tidak akan berada di sini. Apakah kamu akan pergi ke tempat lain untuk bermain? Aku tidak tahu, mungkin aku terlalu banyak berpikir tiba-tiba. Jasmine berkata sambil tersenyum tipis, ngomong-ngomong, kamu harus patuh mematuhi tuanmu setiap saat, oke? Karena selain aku, tuanmu adalah orang yang memperlakukan Honger yang terbaik di dunia ini, kan? Honger dengan patuh menganggukkan kepalanya. Tapi setelah itu, dia memiringkan kepalanya dan berbisik pada dirinya sendiri, aneh sekali. Kakak Jasmine terlihat sangat aneh hari ini, ayah, aku tidak peduli lagi. Kak Jasmine, sekarang setelah aku selesai tidur, perutku keroncongan lagi. Saya ingin makan banyak dan banyak makanan enak. Dalam kegelapan yang tak terbatas, tidak ada suara dan tidak ada cahaya. Yung Che terbaring tak bergerak, apakah dia masih hidup atau sudah mati adalah sebuah misteri.